Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, prinsip kesatuan organis. Anak berkembang sebagai suatu kesatuan. Perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh, di mana pendidikan menghubungkan berbagai aspek belajar agar perkembangan anak dapat menyeluruh. Implikasinya, kurikulum pendidikan harus bersifat terpadu yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang saling terikat, serta perhatikan perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik secara bersamaan. Oke, lanjut prinsip yang kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Setiap individu berkembang dengan tempo yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Dalam dunia pendidikan, pendidik harus memperhatikan adanya perbedaan individual dalam kecepatan belajar. Implikasinya adalah kebutuhan untuk menerapkan pembelajaran yang lebih personal dan diferensiasi dalam pengajaran. Oke, lanjut. Prinsip yang ketiga yaitu setiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Implikasinya, pendidikan harus tetap mengikuti pola perkembangan yang umum berdasarkan usia dan tahap perkembangan yang sesuai. Namun, meskipun ada kurikulum yang dirancang berdasarkan usia, pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu tetap diperlukan. Oke, lanjut prinsip yang keempat yaitu prinsip interaksi. Pembawaan dan lingkungan yang saling mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan yang baik akan memaksimalkan potensi anak, sementara lingkungan yang tidak mendukung akan menghambat perkembangannya. Implikasinya, pendidikan harus menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak baik yang di dalam kelas maupun di luar kelas. Lingkungan yang bervariasi akan membantu anak untuk mengembangkan bakatnya, baik aspek akademis maupun sosialnya. Oke, next prinsip yang kelima yaitu prinsip kematangan. Pendidikan tidak boleh memaksakan materi yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Pendidik harus memahami tahap perkembangan anak dan menyajikan materi yang sesuai dengan kemampuan kognitif dan fisik mereka. Misalnya, anak usia 7 bulan tidak dapat dipaksakan untuk belajar berjalan. Nah, implikasinya pendidik harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu pada anak. Oke, lanjut prinsip yang keenam yaitu hasrat untuk mempertahankan dan mengembangkan diri. Anak memiliki dorongan alami untuk mempertahankan dan mengembangkan diri. Mereka memiliki kebutuhan baik itu makan, minum, bermain, dan menjelajahi dunia sekitar. Implikasinya, pendidikan harus memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensinya melalui kegiatan eksplorasi maupun kegiatan eksperimen. Lanjut prinsip yang ketujuh yaitu fungsi psikis yang bersamaan. Fungsi psikis anak seperti ingatan, pikiran, gerakan berkembang bersamaan meskipun terkadang ada fungsi yang lebih menonjol pada waktu itu. Misalnya ketika aktivitas menulis, anak melibatkan pikiran, ingatan, emosi, dan keterampilan motorik secara bersamaan. Implikasinya, pendidikan harus mendukung perkembangan berbagai aspek psikis anak secara simultan dengan mengembangkan pendidikan atau pendekatan yang melibatkan keterampilan kognitif, emosional, dan motorik dalam kegiatan yang lebih menyeluruh.
Oke, lanjut prinsip yang ke-8 yaitu proses diferensiasi dan integrasi seiring bertambahnya usia. Perkembangan anak mengalami diferensiasi atau perbedaan dan integrasi atau koordinasi gerakan di awal kehidupan. Gerakan anak mungkin belum terkoordinasi dengan baik, namun seiring bertambahnya waktu, kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan gerakan baik itu tangan, kaki, dan tubuh semakin berkembang. Implikasinya, pendidikan harus memungkinkan anak untuk belajar melalui pengalaman yang membantu diferensiasi, keterampilan yang kemudian digabungkan untuk memahami dunia dengan cara yang lebih terintegrasi. Lanjut, prinsip yang terakhir yaitu prinsip asuhan dan bimbingan yang terencana. Perkembangan anak membutuhkan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Pendidikan tidak hanya bergantung pada bahan ajar, tetapi juga pengaruh lingkungan, baik itu dari pendidik maupun dari keluarga itu sendiri. Implikasinya, pendidik harus menyadari bahwa bimbingan yang diberikan harus terencana dan disesuaikan dengan tahap perkembangan pada anak. Oke, sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.